Assalamualaikum, salam sukses selalu. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang pengendalian jamur fusarium atau yang akrab disebut dengan layu fusarium dengan metode yang sangat sangat mudah, dengan bahan-bahan juga yang sangat-sangat terjangkau. Jadi ini lokasi tempat Mas Putra. Ini lokasi tempat Mas Putra, itu beliau sedang aplikasi buat penekanannya. Jadi di kesempatan kali ini kebetulan Mas Putra ini buka lahan di kisaran seperempatan hektar lah. Beliau sungguh-sungguh masih pemula, baru pertama kali tanam cabai ya baru ini. Jadi belum ada pengalaman sama sekali. Ini total bedengan ini panjang bedengannya, ini totalnya di kisaran kita hitung kemarin kurang lebihnya di 1.300 meteran. 1.300 meteran kita pakai pupuk kandang kisaran di 100-an lebih lah, mungkin dia taruh di 100-an lah kurang lebihnya. Tapi tanpa fermentasi, tapi insya Allah nanti aman dari serangan fusarium dengan cara aplikasi mikroba. Jadi yang kita terapkan, yang kita pakai itu yang pertama trichoderma. Ini poin-poin pertama. Poin pertama yang paling utama buat menekan si fusarium ini ya ini trichoderma. Jadi kita untuk trikonya kita pakai merek Dakang Gliotrico dari Primasit. Dari Primasit ini harganya di kisaran 40 sampai 50 ribu tergantung di daerah masing-masing lah. Mungkin beda daerah lebih mahal, bisa lebih murah. Nah, dosisnya untuk 200 drum. Untuk 200 drum ini, nah ini bisa dilihat ada pergerakan. Nah, pergerakan ini yang bergerak ini disebabkan oleh reaksi mikrobanya karena udah benar-benar aktif, udah benar-benar sehat. Jadi untuk aplikasinya si mikroba ini sangat-sangat udah siap untuk diaplikasikan. Kita pakai dosisnya di satu drum ini, kita pakai Primasit ini, kita pakai trikonya ini 4 bungkus di kisaran 2 kilo. Kita pakai 2 kilo trichoderma produk jadi, ditambah lagi dengan E4 bisa, M21 bisa. Kebetulan kita pakainya ini BK. Kita tambah BK karena ada bantuan dari pemerintah. Kita pakai BK ini dengan dosis 8 liter untuk kapasitas 200 liter ini. Jadi 200 liter ini kita isi dengan trichodermanya 2 kilo, 4 bungkus. Terus kita campur sama BK-nya atau bakterinya itu kita pakai 8 liter atau 8 botol lah, kita pakai 8 botol. Nah, setelah itu kita campur, kita tambah lagi dengan molase. Kita tambah molasenya di kemarin kita pakai kisaran di 1 kiloan ya Mas ya. Kita pakai molasnya kita tambah 1 kilo untuk media 200 liter satu drum ini. Nah, setelah itu kita tutup rapat, kita pakai yang ada klemnya ini buat menahan sirkulasi udara masuk. Itu selambat-lambatnya sih 3 hari harusnya. Kita pakai 3 hari, 5 hari, 7 hari bisa dipakai. Cuman ini karena reaksinya bagus, kita buka tadi udah over lah si mikroba ini pergerakannya, kita pakai di hampir 3 harian lah ini. Lah, untuk dosis pemakaiannya kita tambahkan cairan ini kurang lebih di 4 liter karena kita ukur satu timba ini isinya 4 liter. 4 liter ini kita masukkan ke tangki 16 liter, kita tambah air penuh. Ya cuma gitu teknis aplikasi dan dosisnya. Untuk setelahnya kita aplikasinya cuma kita kita semprot, setengah semprot lah. Kita semprotkan ke lahan kita ini. Kita fokuskan ke kohenya. Ini yang sudah selesai disemprot ini. Udah kelihatan basah. Jadi kita semprot, kita fokus ke kohenya ini. Ini kan kohe kita timpah sama kapur dolomit. Setelahnya baru kita kita mau steril. Kita mau sterilkan kohe kita ini dengan cairan mikroba yang ada di drum itu. Udah, langsung kita tonton aja, kita simak aja cara aplikasinya.
Nah, untuk ukuran cukupnya yang jelas kita lihat si kohek ini udah sepenuhnya atau udah merata terkena mikrobanya ini, kita udah cukup. Nah, jadi nggak perlu terlalu basah, juga jangan sampai kurang gitu loh. Karena teknisnya ini tujuannya ini sangat-sangat krusial buat pengendalian jamur-jamur yang ada di media tanam kita, untuk steril patogen-patogen yang bakal mengganggu tanaman kita nantinya. Ini kohek tanpa fermentasi. Kini koheknya tanpa fermentasi, dari kandang kita langsung tabur ke bedengan. Kita tanpa fermentasi, kita cukup dengan fermentasi lahan dengan 2 bahan tadi, triko sama E4. Ini perkiraan total populasi batang di kisaran 4.000-an batang lah, kurang lebih. Kisaran 4.000-an batang, 4.000 batang dengan dosis mikroba yang seperti kita sampaikan tadi, insya Allah nanti sudah cukup. Nah, untuk sepengalaman kita dengan pola seperti ini, kita udah nggak pernah lagi nemu gejala terserang penyakit fusarium. Aman, kita udah lolos dari fusarium. Kalau masalah antraknosanya, nanti kalau misalkan pas masa pembuahan terkena antraknosa, itu udah sangat-sangat gampang lah buat dikendalikan, karena biasanya kita spray di 1-2 kali spray udah selesai, udah habis si pateknya itu. Jadi ini sangat membantu buat penekanan jamur-jamur atau bakteri-bakteri yang mengganggu tanaman kita yang ada pada media tanam kita. Saya rasa sudah cukup segitu aja. Semoga bermanfaat. Kita sambung di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.